Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih untuk waktunya. Kita semua sudah berkumpul. Kita juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Bupati Widya Stuti, dan yang saya banggakan juga teman-teman yang sudah ada di dalam forum kita. Di sini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 13, kelompok 14 mengenai akuntansi perkebunan. Saya harap teman-teman bisa memperhatikan dan menyimak agar teman-teman juga memperoleh ilmu yang teman-teman yang akan menyampaikan materi-materinya. Untuk materi satu langsung saja kita saya berikan waktu kepada Rizka sebagai materi satu. Di sini agenda topik pembahasan yang kita bahas ada definisi akuntansi perkebunan, klasifikasi tanaman perkebunan, pengelompokan biaya, pencatatan aset TBN dan pencatatan aset TN. Pertama-tama saya akan membahas definisi akuntansi perkebunan. Akuntansi perkebunan merupakan cara akuntansi khusus yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan pada entitas bisnis di bidang perkebunan. Ruang lingkup akuntansi ini mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan laporan keuangan untuk aset biologis serta aktivitas agrikultur lainnya. Seluruh proses pencatatan ini wajib mengacu pada standar resmi yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK 69 tentang agrikultur. Standar ini berfungsi sebagai panduan utama agar perusahaan perkebunan dapat melaporkan kondisi keuangannya secara transparan dan seragam sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di dalam praktik akuntansi perkebunan ini terdapat 3 komponen utama yang saling berkaitan erat sebagai berikut. Yang pertama ada aset biologis, standar PSAK 69 dan nilai wajar. Yang pertama kita akan membahas aset biologis. Komponen ini merujuk pada hewan atau tanaman hidup yang dikelola secara aktif oleh perusahaan untuk menghasilkan produk agrikultur. Karakteristik unik dari aset ini adalah adanya proses transformasi biologis seperti pertumbuhan pohon kelapa sawit atau karet yang nilainya terus berubah seiring berjalannya waktu hingga masa panen tiba. Selanjutnya itu ada kedua, standar PSAK 69. Standar ini secara khusus mengatur pengakuan akuntansi untuk setiap perubahan fisik dan nilai pada aset biologis tersebut. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan memiliki acuan yang jelas mengenai kapan sebuah tanaman atau hewan mulai dicatat sebagai aset serta bagaimana hasil panennya harus dinilai dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada nilai wajar atau fair value. Metode ini digunakan sebagai dasar pengukuran aset biologis, di mana nilai aset ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjualnya. Biaya penjualan tersebut mencakup pengeluaran langsung seperti ongkos pengangkutan ke pasar, komisi broker, dan biaya transfer komoditas agar aset tersebut siap dijual. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi tanaman perkebunan. Berbeda dengan perusahaan yang lainnya, di perkebunan ini klasifikasi tanamannya itu terbagi menjadi 2, yaitu TBM dan juga TM. TBM yaitu tanaman belum menghasilkan, yang mana pada masa ini TBM itu tidak mengeluarkan hasil produksinya, buah dan yang lainnya. Tanaman yang belum mencapai dan juga tanaman belum menghasilkan ini yaitu tanaman yang belum mencapai usia produktif. Biasanya pada pohon kelapa sawit TBM ini dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Lalu biaya masih dikapitalisasi sebagai aset. Ketika tanaman ini masih dicatat sebagai TBM, maka di neraca akan dicatat sebagai aset. Lalu belum menghasilkan pendapatan, yaitu seperti yang sudah saya katakan, TBM belum menghasilkan produk, buah, dan yang lainnya. Lalu dikategorikan sebagai aset tidak lancar, contoh kebun sawit usia 0 sampai 3 tahun. Lalu ada tanaman menghasilkan, yaitu tanaman yang sudah mencapai usia produktif, yaitu tadi TBM 0 sampai 3 tahun, maka di TN 4 tahun sampai seterusnya. Menghasilkan produk agrikultur secara komersial, dan produknya itu sudah ada seperti sawit yaitu TBS, teh, pucuk daun. Lalu ada diakui sebagai aset tetap
pada PSAK 16 disusutkan sepanjang masa manfaat ekonomis. Dan apabila di TBM kita belum melakukan penyusutan. Ketika TBM sudah dipindahkan ke TM, maka kita akan melakukan penyusutan setiap tahunnya. Contohnya usia sawit usia lebih dari 3 tahun. Lalu klasifikasi biaya perkebunan. Klasifikasinya kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya kuat tanam. Biaya langsung yaitu biaya yang terjadi secara langsung kita ketika di kebun. Contohnya seperti apa? Ada biaya benih dan bibit, pupuk dan pestisida, upah tenaga kerja langsung, biaya pengolahan lahan, dan juga biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak secara langsung bakalan terasa ketika kita menjalankan usaha di perkebunan. Seperti apa? Biaya overhead perkebunan, penyusutan alat pertanian, biaya administrasi kebun, dan asuransi tanaman. Lalu ada biaya kuat tanam, yaitu biaya yang dikeluarkan sebelum kita melakukan penanaman bibit, yaitu ada land clearing dan pembukaan, pembersihan lahan dan pembukaan lahan, pembuatan jalan kebun, drainase dan irigasi, pembuatan jalan air, dan biaya persiapan lahan. Baik teman-teman, pada slide ini menjelaskan tentang proses pencatatan aset TBM atau tanaman belum menghasilkan dalam aplikasi perkebunan. Tahap pertama yaitu perolehan bibit. Saat usaha membeli bibit, pencatatan dilakukan dengan mendebit akun TBM dan mengkredit kas atau hutang. Kemudian tahap kedua yaitu biaya pemeliharaan. Biaya seperti pupuk, perawatan, dan tenaga kerja kebun dikapitalisasi ke akun TBM karena masih memberikan manfaat di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu biaya overhead. Biaya tidak langsung seperti pengawasan atau operasional kebun juga dialokasikan ke TBM agar seluruh biaya pengembangan tanaman dapat tercatat dengan lengkap dengan debit TBM dan kredit biaya overhead. Tahap terakhir yaitu transfer ke TM atau tanaman menghasilkan. Jika tanaman sudah siap menghasilkan, maka seluruh saldo TBM dipindahkan ke akun TM dengan mendebit akun TM dan kredit TBM. Untuk contoh jurnalnya itu misal biaya pupuk TBM 500, maka di jurnal debit tanaman belum menghasilkan 5 juta, kredit kas atau bank. Kemudian ada pencatatan dan penyusutan TM. Yang pertama yaitu transfer dari TBM ke TM. Ketika tanaman sudah mencapai usia produktif, semua biaya yang selama ini ditumpuk di akun TBM dipindahkan ke akun TM. Jurnalnya yaitu debit tanaman menghasilkan dan kredit tanaman belum menghasilkan. Artinya, aset yang tadinya masih dalam proses tumbuh sekarang resmi diakui sebagai aset tetap yang siap digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian ada penyusutan TM. Karena TM sudah jadi aset tetap, maka wajib disusutkan seperti aset tetap lainnya. Penyusutan dicatat setiap akhir periode akuntansi, mencerminkan penurunan manfaat ekonomi dari tanaman seiring berjalannya waktu. Jurnalnya yaitu beban penyusutan TM dan kredit akumulasi penyusutan TM. Kemudian yang terakhir yaitu pemberhentian aset. Di sini dilakukan pemberhentian aset, nilai buku yang tersisa diakui sebagai kerugian. Jurnalnya yaitu akumulasi debitnya akumulasi penyusutan TM, kerugian pelepasan TM, dan kreditnya tanaman menghasilkan. Kerugian muncul karena tanaman sudah tidak bisa memberi manfaat ekonomi tapi nilai bukunya belum nol. Oke, baik. Teman-teman kita sudah menyampaikan materi-materi yang cukup jelas dan bisa teman-teman baca pada PPT yang sudah dibagikan. Bisa diklik lagi dan kami di sini akan menyediakan membuka sesi pertanyaan sebanyak 3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Oke, kepada Sis Ririn. Perkenalkan, nama saya Lydia dari kelompok 13. Saya ingin bertanya kepada kelompok 14. Jika kebun kena hama dan nilainya turun, bagaimana perlakuan akuntansinya? Terima kasih. Perkenalkan, nama
bagus-bagus. Jadi berikan waktu kepada pemateri kita sebanyak 1 menit saja. Cukup 1 menit. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Karena pemateri kita sudah mendapatkan jawabannya, berikan waktu mereka untuk menyampaikannya. Dan kepada penanya mohon disimak supaya bisa memahami jawaban dari pemateri. Silakan. Tadi jawaban dari Mbak Olive, jika kebun terkena hama ya. Nah, jika kebun itu terkena hama, maka kita akan menurunkan nilainya. Tapi di masa mendatang kita akan melakukan perawatan seperti pemupukan agar dia kembali menjadi seperti semula. Dan apabila nilai tanaman itu kembali seperti semula, maka kita akan kembali menaikkan lagi. Sebelum penurunan kita kembalikan lagi ke nilai awalnya. Lalu kita juga mencatatnya, kita mencatat di ketika terjadi penurunan nilai, kita catat di jurnalnya seperti ini. Lalu ketika perkebunan itu kembali pulih, kita catat seperti ini. Jika penurunan nilai kita catat di sisi debit untuk penurunan nilai, jika kita aset biologis, ketika pulih kita catat kita debit lagi aset biologis dan menjadi pada pemulihan penurunan nilai. Sampai di sini bagaimana? Ya. Oke, baik. Karena penanya satu sudah cukup paham, kita lanjut ke penanya kedua. Silakan dijawab oleh Sheila. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu kapan biaya di TBM dipindahkan ke TM dan akun apa saja yang digunakan? Jadi dipindahkan itu saat tanaman sudah menghasilkan dan siap dipanen secara komersil, biasanya umur 3 sampai 4 tahun. Untuk akun yang digunakan itu ada 2 akun, yaitu di debitnya tanaman menghasilkan dan kreditnya tanaman belum menghasilkan. Ya. Apakah cukup jelas? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ketiga. Kepada Rizka diberikan waktu untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iis, yaitu apa beda utama cara mencatat tanaman sawit dengan mesin pabrik di laporan keuangan? Nah, untuk mencatat tanaman sawit itu adalah termasuk ke dalam aset biologis di PSAK 69. Ini diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Perubahan nilai wajar masuk ke dalam laba rugi. Sedangkan mesin pabrik ini termasuk ke dalam aset tetap dalam PSAK 16 dan diukur menggunakan metode model biaya, di mana harga perolehan dikurangi dengan akumulasi ditusukkan dan dikurangi dengan penurunan nilai. Perubahan nilai ini umumnya tidak diakui kecuali ada evaluasi. Baik, bagaimana Mbak Iis? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan kepada pemateri dan kepada penanya juga. Di sini presentasi kami sudah dicukupkan. Jadi saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan itu juga sudah ada di depan, teman-teman bisa baca. Tapi saya akan baca di kepada teman-teman supaya lebih paham lagi. Akuntansi perkebunan adalah
di mana mereka menerapkan prinsip akuntansi yang berbasis pada PSAK 69 dan PSAK 16 yang mengatur pencatatan aset biologis dalam usaha perkebunan. Tanaman diklasifikasikan menjadi TBM atau tanaman belum menghasilkan yang seluruh biayanya dikapitalisasi sebagai aset tidak lancar. Nah, namun kalau TM itu atau tanaman menghasilkan yang diakui sebagai aset tetap dan disusunkan secara periodik. Biaya perkebunan dikelompokkan menjadi biaya langsung, biaya tidak langsung, dan keratanan yang semuanya dicatat secara sistematis mulai dari fase TBM hingga reklasifikasi PTM saat tanaman memasuki masa produktif. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah menyajikan informasi keuangan yang akurat dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dan pemangku kepentingan. Oke, begitu. Demikianlah kesimpulan yang sudah saya baca. Saya harap presentasi hari ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya.